Jika kamu tahu sebelum menikah, sudah pasti kamu memilih mundur. Dan aku gak mau itu terjadi. Katamu menatapku lembut. Aku membalas dengan desapalan dan berat. Kualihkan pandangan pada daun-daun bergoyang, dimainkan angin yang berguguran memenuhi halaman rumah. Hari ini, tepat 1 bulan kita telah sah menjadi suami istri. Menikmati waktu dengan duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi dan pisang goreng. Kamu mengelus kepalaku, mencoba menenangkan bahwa perempuan itu hanya ingin memperjuangkan cintanya. Terdengar kamu menghela nafas sejenak, kemudian meyakinkanku kembali bahwa ia hanya ingin mencintai dengan berbagai cara agar bisa dicintai olehmu. Termasuk mencoba mendekati ibumu adalah caranya agar kamu mulai menumbuhkan perasaan itu. Perasaanku mulai tak menentu. Debar jantung mulai berdetak cepat. Tapi kalau hanya ingin mencintai, kenapa harus mencintai calon suami temannya? Aku pikir ia teman yang baik. Ternyata diam-diam berusaha mendapatkanmu di saat kita sedang berusaha saling memantaskan diri. Aku mulai menarik napas panjang, menghembuskannya pelan. Rongga dada mendadak dipenuhi timbunan sesak. Selama janur kuning belum melengkung, ia pasti akan terus berjuang, Dek. Kamu mencoba menenangkan, mendekap dengan tatapan, merasa iba melihatku yang terguncang, dikhianati teman. Kesedihan dan rasa marah masih bergelayut di tubuh. Sisa cerita kemarin seolah membuatku tak bersemangat menjalani hari. Pikiranku dibekap rasa marah, kecewa, tak menyangka. Kedua mata tampak sayu. Ada perih di dada yang tumbuh begitu saja. Aku mendesak keras. Kamu yang duduk sambil memainkan ponsel sontak kaget, menatapku tajam. Aku menahan air mata agar tak terjatuh. Sesak dan luka semakin tumbuh dan mengembang di debar dadaku. Ada yang terkoyak tapi bukan baju. Ada yang sedang terpendam tapi bukan harapan. Hanyalah luka yang tiba-tiba datang menawarkan air mata lekas menjatuhkan diri. Perempuan itu hanya ingin mencintai, tapi tak pernah berpikir bagaimana rasa sakit yang tumbuh di hatiku ketika bunga-bunga cintanya bermekaran. Dulu, aku berteman karena iba. Berusaha membantu tugas akhir kuliah agar sedikit mengurangi beban kesedihannya. Aku mengenalkannya pada seseorang yang kini menjadi suamiku agar ia mampu membantunya. Aku menawarkan bantuan agar tugasnya lekas selesai. Kupikir memang tak ada salahnya membantu teman. Ya, aku mengenalkanmu begitu saja. Memaksamu untuk membantunya meskipun saat itu kamu benar-benar tak ingin membantu karena kesibukan. Dan akhir-akhir ini aku baru tahu. Aku baru menyadari bahwa kebaikan tak selalu dibalas hal yang sama. Ya, ia diam-diam mencintaimu tanpa alasan. Tak hanya 1 atau 2 orang yang kukira teman baik ternyata diam-diam menyukaimu. Terlebih saat kita memutuskan memperbaiki diri sebelum sah menjadi suami istri. Kamu di tanah rantau, sedangkan aku di pondok kesunyian. Namun hanya perempuan itu yang membuat luka dapat membekas. Perempuan itu memang selalu terlihat cantik, mengenakan gamis senada dengan jilbab lebar yang menutup separuh tubuhnya.
Jauh berbeda dengan gayaku yang dulu sebelum menikah selalu meniru gayamu berpakaian. Ya, penampilan seadanya yang ternyata mengundang teman-teman lain untuk berusaha mendapatkanmu. Meskipun aku tahu, kamu hanya melihat ketulusanku tanpa memikirkan penampilan luar. Angin berembus kencang. Pintu dan jendela rumah yang tertiup angin menimbulkan suara gaduh berulang kali. Aku membiarkan hatiku rapuh untuk hari ini saja. Mengingat awal pertemuan yang kukira tulus, tapi ternyata dusta. Diam-diam bersembunyi. Bulu langit senja telah berubah menjadi gelap. Mendung tipis terlihat menyebar ke segala sisi. Rintik demi rintik menjelma hujan, mengundang dingin dan angin bersatu, menemui orang-orang di muka pintu. Memaksa kedua tanganku mendekap erat tubuh, mengamankan diri dari gigil gemetar. Loh, hujan. Yuk masuk. Ajakmu ketika dingin mulai menyentuh kulit Ari. Kamu beranjak berdiri. Pandanganku belum beralih dari rintik hujan yang jatuh secara beraturan. Tak mengabaikan ajakanmu yang sedang menunggu jawaban. Tapi sebentar saja. Aku ingin mendinginkan luka hati. Meredam rasa marah dengan mendatangkan dingin. Agar semua lekas baik-baik saja. Entahlah. Pikiranku sedang berkecamuk. Tak ingin menyalahkan, tapi masih berusaha menyembuhkan. Aku ingin berteman dengannya, ingin membantu jika dia sedang kesulitan. Tapi ada pengkhianatan yang ternyata ditumbuhkan. Teringat malam-malam di mana ia selalu ada untukku, menceritakan bagaimana ia juga sedang dekat seorang lelaki, bahkan pernah mencoba untuk melamarnya. Tapi ia menolak halus. Seperti ada urusan hati yang belum terselesaikan. Teman SD ku pernah melamarku, Mbak. Datang ke rumah dengan keluarganya. Aku gak nyangka sih, dia gak pernah bilang apa-apa. Tapi ya gitu, aku belum siap. Hidupku belum tertata. Setelah kepergian bapak, aku masih harus bekerja membantu ibu mencukupi kebutuhan keluarga. Katanya bercerita panjang lebar. Hari itu kita memang menghabiskan malam di sebuah kafe setelah hampir 3 bulan tak bertemu. Aku mendesah lagi. Kamu kembali duduk sambil ikut menatap rintik hujan yang semakin lebat. Angin bertiup kencang mengundang kabut-kabut tebal menghalangi pandangan. Ia perempuan baik. Kamu jangan terlalu membencinya. Ia hanya ingin mencintaiku. Meski sadar kalau aku tak mungkin mencintainya karena ada kamu yang sudah menjadi komitmenku. Suaramu sedikit lirih, tapi terdengar jelas di telingaku. Ia perempuan yang ingin mencintai, tapi tak tahu bagaimana ia harus dicintai juga. Ucapmu menambahkan. Sontak aku menatapmu lekat. Tak memahami apa yang sedang kamu katakan. Dengan tatapan penuh harap, ku coba memintamu menjelaskan ulang. Apa maksudnya? Ia hanya bisa mencintai, tapi lupa sebuah cinta dan komitmen itu terbangun dari dua orang yang saling mencintai dan dicintai. Meski dicintai hanyalah sebuah kata kerja, tapi ada hal yang luput dari pikirannya. Sejenak kamu menarik napas panjang. Ia bisa saja mencari perhatian ibuku yang saat itu tengah sakit. Mengirim bubur setiap pagi, sering berkunjung seminggu sekali ketika aku berada di tanah rantau. Tapi komitmenku ya cuma kamu. Makanya aku selalu memintamu datang ke rumah saat pulang dari pondok. Meyakinkan ibuku bahwa yang ingin kunikahi bukanlah ia, tapi kamu.
Paparmu menjelaskan sambil mengelus kepalaku lembut. Aku terdiam cukup lama, masih meresapi apa yang kamu katakan. Dan kamu adalah perempuan yang mencintaiku. Perempuan yang tak hanya mencintai, tapi ingin dicintai. Makanya aku turut merasa dicintai olehmu juga. Katamu terdengar tulus yang membuat kegelisahanku seolah lesam dimainkan ketenangan. Beberapa minggu kemudian, pikiran buruk tentangnya yang mendekam di kepala mulai sedikit redam. Aku sudah bisa melakukan kegiatan dengan beban di pundak yang sedikit berkurang. Pagi ini aku sudah sibuk merawat bunga aglonema dan phyllo di teras rumah. Membuang daun-daun tua yang bergelayut rapuh, membersihkan permukaan daun dengan air sabun pencuci piring. Tak lupa menyiraminya. Assalamualaikum. Tiba-tiba suara yang terdengar lembut mengucap salam dari balik pagar. Suara yang sangat akrab di telinga. Seketika aku menoleh ke arah sumber suara. Suara itu miliknya. Perempuan yang dulu ingin mencintai suamiku, tapi melupakan hati seorang teman yang terluka. Aku menatapnya lama sekali, sampai tak sadar bahwa belum mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Untung kamu sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali, jadi tak bakal bertemu dengannya. Aku mau mengantarkan undangan pernikahan, Mbak. Katanya membuka percakapan setelah sebelumnya saling terdiam lama sekali. Kulihat raut wajahnya yang sudah lama tak bertemu semakin terlihat berbeda. Senyum lepas yang biasa ia perlihatkan saat bertemu denganku, seolah perlahan mulai pudar. Yang kini lebih banyak tumbuh keriput di beberapa garis wajahnya. Namun style gaya jilbabnya yang lebar masih sama. Jilbab yang hampir menutupi seluruh tubuh bagian atas membuatnya terlihat cukup anggun. Loh, siapa yang nikah? Kamu? Tanyaku cukup kaget. Meskipun sebenarnya aku berusaha menyembunyikan luka yang masih tersisa. Perempuan itu tersenyum tipis sekali dan mengangguk. Aku terbeliak tak percaya. Namun kubalas dengan senyuman, menutupi sesak dengan turut serta merasakan kebahagiaannya. Dia pun juga memintaku untuk datang dengan suamiku. Meskipun aku lihat ada garis wajah yang seolah dipaksa tersenyum. Aku hanya mengangguk. Andai saja lukaku masih belum sepenuhnya pulih, akan ada pertanyaan yang panjang mengenai usahanya yang dilakukan di masa lalu untuk menjauhkanku dengan suami. Andai saja hari ini tak membawa kabar bahagia, tentu akan kuberikan sederetan kesedihan dan rasa marah bertubi-tubi. Namun setidaknya ada balasan dari luka pengkhianatan teman itu terlihat nyata. Ada kebahagiaannya yang tertunda meski pada akhirnya ia telah bertemu dengan jodoh. Ada senyum yang dipaksa harus tetap ada meski jauh di dasar hatinya masih ada sisa rasa untuk suamiku. Aku menarik napas panjang, lalu melepasnya dengan kencang, membalas dengan senyuman. Dan sampai cerita ini dituliskan, ia tak pernah tahu apa yang dilakukannya di masa lalu telah ku tahu dari suamiku. Aku menahannya dan membiarkannya sampai hari ini. Sampai luka dan sesak di dada benar-benar terbiasa.